Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Fitroka dengan NIM 2502010209991. Di sini saya akan menjelaskan dengan panduan lengkap literasi ICT dari dasar cyber life hingga tren artificial intelligence. Yang pertama-tama ada abstrak, yaitu dengan berisi daerah transformasi digital, penguasaan literasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi fondasi utama dalam menghadapi kompleksitas kehidupan cyber yang mencakup sektor bisnis hingga pemerintahan. Artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis ekosistem digital modern, itu dengan mulai pemanfaatan basis data ilmiah hingga penerapan teknologi cerdas. Kajian ini menggunakan metode tinjauan literatur komprehensif terhadap pilar-pilar utama TIK, yaitu e-business, keamanan cyber, kewargaan digital, dan inovasi kecerdasan buatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi cyber security yang kokoh dan pemahaman etika digital sangat krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi smart city dan efisiensi machine learning. Disimpulkan bahwa literasi TIK yang holistik tidak hanya meningkatkan produktivitas melalui alat digital seperti Google Scholar, tetapi juga membentuk masyarakat digital yang adaptif dan aman terhadap ancaman cyber. Implikasinya, kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi di masa depan. Selanjutnya yaitu ada kata kunci, yaitu dengan digital literasi dan etika digital. Yang kedua ada cyber security, keamanan data dan forensik. Yang ketiga ada service, bisnis dan pemerintahan elektronik. Dan yang keempat ada artificial intelligence, AI dan machine learning. Ya, selanjutnya ada pendahuluan daerah transformasi digital. Di saat ini, teknologi informasi dan komunikasi TIK telah menjadi pilar utama yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas komersial melalui e-business, tetapi tata kelola pemerintah berbasis e-government hingga pengembangan konsep smart city. Urgensi literasi TIK tidak lagi hanya sebatas kemampuan teknis, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan strategis untuk menavigasi kehidupan cyber yang semakin kompleks. Kehadiran inovasi mutakhir seperti machine learning dan artificial intelligence semakin mempertegas bahwa pemahaman yang mendalam terhadap ekosistem digital adalah kunci utama bagi masyarakat untuk tetap relevan, produktif, dan kompetitif di kancah global. Meskipun infrastruktur teknologi berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman etika dan keamanan digital di tengah masyarakat. Pesatnya penggunaan internet seringkali tidak dibarengi dengan kesadaran akan risiko cyber, seperti serangan terhadap kerahasiaan dan integritas data, yang menuntut penguasaan cyber security dan digital forensik. Selain itu, transisi menuju kewargaan digital yang cerdas masih berkendala oleh kurangnya pemanfaatan basis data ilmiah yang valid serta kekhawatiran yang berlebihan terhadap peran AI yang dianggap akan menggantikan posisi manusia. Padahal tantangannya utama terletak pada ketidakmampuan manusia dalam berkolaborasi dengan teknologi tersebut. Dari mini artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi berbagai elemen TIK dalam kehidupan modern, mulai dari pemanfaatan Google Scholar untuk riset akademik hingga penerapan teknologi pintar dalam smart city. Melalui pembahasan materi sesi 9-14, artikel ini juga berkontribusi dalam merumuskan pemahaman yang holistik tentang
pentingnya menjaga keamanan informasi melalui prinsip CA-triad dan membangun mindset keluarga digital yang cerdas. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi panduan singkat bagi pembaca untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga aktor digital yang bijak dan adaptif terhadap tren teknologi masa depan. Di sini saya menggunakan metode desain, yaitu dengan penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang pendekatan studi literatur, yaitu dengan penelitian ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep etika yang berkembang mulai dari etika cyber hingga tren teknologi masa depan. Yang kedua ada respon objektif, yaitu objektif ini penelitian terdiri dari 6 modul materi berkuliah ICT literasi, yaitu dari sesi 9 hingga 14 yang mencakup topik cyber life, e-business, basis data ilmiah, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada instrumen data atau data yang digunakan adalah data sekunder berupa teks, diagram alur, dan studi kasus yang tergantung dalam materi presentasi ini. Yang keempat ada analisis, yaitu dengan metode analisis utama yang digunakan adalah analisis isi secara deskriptif. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasannya, yaitu dengan berdasarkan analisis terhadap materi literasi TIK ditemukan 4 temuan inti yang menggambarkan transformasi dan tantangan di ekosistem digital saat ini, yaitu dengan pertama adalah integrasi e-service dalam transformasi ekonomi dan publik. Itu ada implementasi e-business, yaitu e-commerce dan e-government. Dari sesi 10 terbukti meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan melalui model seperti G2C dan G2B. Birokrasi menjadi lebih transparan. Hal ini sejalan dengan teori efisiensi infrastruktur informasi di mana teknologi berfungsi menyempurnakan proses manual yang sudah ada. Yang kedua ada keamanan informasi sebagai fondasi kepercayaan digital, yaitu temuan pada materi keamanan cyber sesi 12 menegaskan pentingnya prinsip CA-triad dan tanpa perlindungan data yang kuat dan kesiapan digital forensik, inovasi seperti smart city dari sesi 13 akan rentan terhadap ancaman cyber yang dapat melumpuhkan layanan publik. Yang ketiga ada sinergi, yaitu dengan kecerdasan buatan dan peran manusia, yaitu dengan analisis pada tren machine learning dan AI dari sesi 14 menunjukkan bahwa teknologi ini tidak dirancang untuk menggantikan manusia, melainkan untuk mempercepat pemrosesan data. Gap utama yang ditemukan bukan pada kemampuan AI, melainkan pada ketidaksiapan manusia untuk berkolaborasi dengan sistem cerdas tersebut. Yang keempat ada literasi akademik dan kualitas informasi, yaitu dengan pemanfaatan basis data seperti Google Scholar dan EBSCO dari sesi 11 menunjukkan bahwa literasi digital yang baik memungkinkan individu validasi informasi di tengah banjir informasi pada era cyber life. Untuk di sini ada tabel, yaitu dengan pilar utama, komponen kunci, dan tujuan utama. Itu dengan berisi yang pertama itu pilar utama itu ada e-business, smart city, cyber security atau IT forensik, machine learning, AI, data mining, ICT, literasi digital, citizenship. Untuk komponen kuncinya ada efisiensi dan kualitas hidup, terus ada integritas dan keamanan data, otomatis dan keputusan cerdas, dan kecerdasan dan tanggung jawab, kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada tujuan utama, yaitu dengan efisiensi dan kualitas hidup, ada integritas dan keamanan data, otomatis dan keputusan cerdas, dan kesadaran dan tanggung jawab juga. Di sini ada gambarnya, contoh gambarnya, dan saya akan menjelaskan dengan interpretasi di temuan
Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah masyarakat digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat keras, yaitu tetapi pada manusia digital yang memiliki literasi tinggi, keamanan cyber, dan etika kewarganegaraan digital berfungsi sebagai rem yang memungkinkan inovasi teknologi seperti AI dan smart city melaju dengan aman tanpa merugikan pengguna. Baik, terakhir ada kesimpulan, yaitu dari kesimpulan ada 3. Dari ringkasan jawaban tujuan ini ada mini artikel. Ini berhasil merangkum bahwa literasi TIK adalah fondasi utama yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan digital modern, dimulai dari pemahaman dasar cyber life, efisiensi melalui e-service, hingga pemanfaatan alat riset digital. Yang kedua ada implikasi praktis dan teori. Itu dengan secara teoritis, kajian ini mempertegaskan bahwa teknologi digital tidak terdiri sendiri, melainkan sebuah ekosistem yang saling bergantung. Yang ketiga ada saran singkat, yaitu dengan disarankan bagi pengguna digital untuk harus mempengaruhi atau memperbarui pemahaman mengenai keamanan data pribadi dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap alat berbasis AI, yaitu dengan guna mentransformasi peran dan sekedar konsumen teknologi menjadi warga digital yang cerdas, itu dengan smart atau smart citizenship. Daftar pustakanya kita mengambil dari PPT dari sesi 9 hingga sesi 14. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.